Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sugeng pinanggihan malih teman-teman. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini saya sudah bersama lagi dengan Mbak Kendil. Ya, Semoga teman-teman yang di rumah juga selalu sehat, amin. supaya kita bisa terus sama-sama, supaya saya dan Mbak Kendil bisa menyajikan video-video terbaru kami, dan teman-teman juga bisa menyimak dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan kembali membahas peninggalan dan paweling para leluhur kita yang saat ini sudah mulai pudar, bahkan hampir punah, sehingga anak-anak muda zaman sekarang lupa, bahkan tidak tahu apa yang dinamakan adat istiadat, terutama adat istiadat Jawa. Pada siang hari ini kita akan membahas lagi adat istiadat Jawa yang dipercayai oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa. Mbak Kendil, Iya, Mbak. ini berkaitan dengan ritual penolakan hujan. Oh, penolakan hujan. Ya, Ya. penolakan hujan yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa secara umum. Ya. Jadi bukan pawang hujan, Mbak, yang saya tanyakan. Ya. Yang saya tanyakan adalah ritual secara pribadi. Kalau saya itu pernah mengetahui itu menggunakan sapu lidi, kemudian ditancapi satu lombok gitu loh, Mbak. Ya. Itu tujuannya agar nggak hujan, kalau orang dulu bilang. Ya. Itu menurut pandangan Mbak Kendil gimana, Mbak? Itu pandangan saya bahwa masyarakat luas, terutama di Pulau Jawa, utamanya di daerah Jawa Timur. Jadi kita lepas dari itu dulu, Pak, ya. Lepas dari sapu lidi, lepas dari penolakan hujan pakai sapu lidi. Oh iya. Kita bicara tentang Jawa. Jawa adalah mempunyai historis yang sangat tinggi. Jadi Pulau Jawa ini merupakan pulau yang aneh. Pulau yang penuh dengan sakral, banyak pusaka-pusaka yang tertanam di dalam tanah. Jadi Pulau Jawa itu merupakan pusaka yang super aneh sekali. Seperti tanam-tanaman yang di Pulau Jawa ditanam di daerah lain juga tidak sama. Kelapa saja kalau ditanam di Pulau Jawa, airnya kelapa itu ditanam dengan Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, airnya saja sudah tidak sama, lebih manis di sini. Iya. Kemudian terus kita lihat saja misal kacang ditanam di Pulau Jawa, ditanam di Kalimantan, rasanya juga enak di Pulau Jawa. Beda. Tebu juga demikian, semuanya. Berarti random tanah yang ada di Pulau Jawa ini ada benar-benar super aneh dan super ajaib. Iya. Seperti merah delima, perbuntat, lembu sikiran dan sebagainya. Pusaka-pusaka yang ada di perut bumi ini muncul yang dipegang oleh orang-orang itu berasal dari Pulau Jawa. Kemunculan pusaka-pusaka yang ada di Pulau Jawa sangat banyak sekali, Pak. Iya. Makanya Pulau Jawa saya katakan super aneh sekali. Lepas dari itu, maka kita bicara tentang Jawa. Jawa itu artinya benih, Pak. Jawa ya bahasa sastra Jawa itu diartikan Jawa, disastrakan benih. Nah, Jawa ada yang bilang Jawa, Jawi, Kejawen. Iya. Nah, kita pilih dulu Jawa, Jawi, Kejawen. Jawa adalah merupakan kepulauan Jawa. Iya. Pulaunya, Mbak, ya. Pulau yang benar kepulauan Jawa. Jawi adalah Jawa Wetan. Nah, Jawa, Jawi, Kejawen. Ya. Untuk ritual atau untuk klinik, untuk perhitungan mistik, ya, rata-rata yang banyak menekuni, yang dapat dipercaya, yang masih mempercaya adalah dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Itu sangat terlintas sekali. Bukti nyata di daerah Kota Blitar ini. Kalau orang menikah saja, itu kalau berapa abadnya? Misalkan kalau kita menikahkan anak, itu kalau kita menerjang dengan kiblat, misalkan kita menikahkan anak, kita punya menantu di utara agak pojok sana, agak pojok ke barat, itu saja tidak berani. Kita juga mencari menantu dari sebelah selatan pojok sana, pojok ke timur, ya. Iya. Pojok sana ya, pojok itu tidak berani. Kita yang berani hanya sebagai pojok sebelah utara dan pojok sebelah barat sana. Sehingga perhitungan dengan Pulau Jawa itu sangat rentan sekali. Nah, maka dari silsilahnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah dikuasai oleh agenda-agenda ritual-ritual kepercayaan Majapahit. Makanya dibatasi dengan Jawa, Jawi, Kejawen. Dari kepercayaan dari wilayah kami, maka Jawa ada kepulauan Pulau Jawa, Jawa adalah Pulau Jawa,
Jawa adalah merupakan pulau yang dinamakan Pulau Jawa, ya Pak ya. Iya. Terus kemudian Jawi adalah merupakan singkatan Jawi yang sisih ketan. Yang timur Mbak ya. Jawi, Jawa Wetan. Ya. Jawa, Jawi, Jawa Wetan. Ya. Terus kejawen adalah merupakan dari kumparan dari wilayah Jawa Wetan yang disponsori atau yang diagendakan oleh kepercayaan Majopahitan dinamakan kejawen. Yeah. Kejawen adalah merupakan perhitungan yang diciptakan oleh Jawa Wetan. Jadi Jawa, Jawi, kejawen gitu. Nah, dalam kepercayaan orang Jawa Wetan, seperti kembali kepada titik permasalahan adalah penerapan pada penolakan hujan pakai sistem perantara lewat jalan sapu lidi atau sapu ya. Itu banyak sudah yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Utamanya kalau kita mempunyai hajat, yaitu kita menantu, kita punya tujuan atau menjemur hajat tanaman, apa kopi, apa lada, apakah itu jagung, apa itu padi, semua itu pakai terapi sapu lidi agar si hujan tidak turun. Jadi kalau musim rendang atau musim hujan itu kalau kita menjemur sesuatu kan rata-rata sering terjadi mendung dan hujan. Makanya dengan keyakinan orang-orang Jawa Wetan pasti banyak memakai teknis-teknis adalah menolak hujan dengan terapi sapu lidi yang disebut dengan tolak hujan sapu jagat. Artinya sapu jagat, dia menyapuni langit dengan pakai sapu. Dia menyapuni jagat pakai sapu. Itu permohonannya orang-orang yang minta hujan nyisih gitu Mbak ya. Jadi pakai sapu. Untuk ritual dari para sapu lidi itu seperti tidak asing lagi, sehingga seperti tidak ada rahasia. Kadang-kadang hanya main-main saja berhasil. Anak kecil saja, mencepno sapu, dengan ngarepan, ben hujan, ternyata ada hujan juga. Sehingga kita bingung, itu pakai amalan atau tidak? Ternyata sama sekali tidak amalan, tidak pakai mantra, tidak pakai japa, tidak pakai apapun. Hanya anak kecil menancapkan sapu, langsung jarak berapa menit atau berapa jam, itu nyisi sendiri. Berhasil Mbah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ada dua persepsi. Apakah pada saat ditancapkan sapu itu pas ketepatan memang tidak hujan, apakah tidak hujan atau tidak mendung? Karena doyo dayaning sapu tadi atau doa-doanya yang menancapkan sapu tadi. Tapi yang jelas bahwa ritual untuk menghilangkan atau menolak hujan pakai sapu ini sudah merajalela, sudah merambah ke pelosok wilayah Jawa Timuran, Pak, utamanya daerah Kediri, Blitar, Tulungagung dan sebagainya. Ya, terus kemudian untuk cara-caranya itu gimana Mbak? Cara-cara yang benar? Apakah asal ditaruh sapunya menghadap ke atas kemudian ditancapi lombok atau gimana Mbak? Yang jelas kita antara benar dan tidak itu kan urusan keyakinan. Sehingga salah pun atau benar pun apabila itu Tuhan meridhoi, Tuhan mengabulkan, kun fayakun, pasti berhasil. Jadi kita tidak bisa menyetempel itu salah itu benar. Yang nyata itu kadang kala saya tahu sendiri bahwa anak kecil menancapkan sapu di tengah bahan, di tengah lata, itu saja mendungnya juga hilang. Artinya tidak dapat dipastikan bahwa terapi atau sistem ritual pakai sapu untuk menolak hujan pasti berhasil. Jadi kita tidak bisa menyetempel pasti berhasil, tapi hampir rata-rata itu berhasil. Kalau banyak yang tidak berhasil, berarti teknik-teknik menancapkan sapu itu sudah hilang sejak dulu. Orang-orang tidak mau pakai itu. Karena masih mau pakai berarti masih ada gunanya, masih ada yoninya. Nah, ini seperti ini. Ini sapu lidi. Nah, sapu lidi. Kenapa sapu lidi itu mempunyai kekuatan? Jadi satu lidi saja, ini saja punya kekuatan. Karena pada saat ini kita ambil petik saja sejarah ada di lumut Yuyu Kangkang, siluman Yuyu Kangkang yang diminta tolong oleh Petinggungan, dia tidak mau menyeberangkan kali, kemudian Petinggungan mengambil hanya seutas sapu lidi saja, kemudian dipelurut selama 3 kali, minta kepada Sang Hyang Agung atau Sang Hyang Bathara Rasesa. Pada saat itu itu langsung dihantam ke kali saja, langsung hasad, banyunya nggak ada. Langsung surut. Surut. Nah, ini harus diperpanjang lagi. Petinggungan memakai jalur hitungan orang meninggal. Yang saya ucapkan itu hitungan orang mati, yaitu Gunung Guntur Segoro Asat. Dia menghantamkan di bahasa Gunung Guntur Segoro Asat, hantaman langsung asat. Itu kepercayaan dari
berting kuning. Masih banyak contoh-contoh lagi yang menciptakan sodolanan seperti rawon bening. Ada kita rawon bening kan, sapu diciptakan capan, siapa yang mencabut kuat ya. Ternyata dicabut sodonya menjadi air banyak terus menjadi danau. Itu kan sejarah dari sapu lidi. Masih banyak lagi kejadian sapu lidi yang aneh. Terus kenapa sapu lidi aneh? Karena sapu lidi ini berasal dari pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa masih mudahnya itu kan ada daunnya yang disebut janur. Nah, janur adalah nur. Nurnya Allah, nur Muhammad, jadi nur itu cahaya. Sehingga ini merupakan sisa-sisa cahaya itu. Nurnya janurnya sudah tidak ada. Ini tinggal sodonya saja. Nah, ini sisa-sisa nur, walaupun itu hanya sodo. Yang pertama itu, yang kedua kita lihat kepada nurnya. Kemudian sebelum ada janur itu dinamakan cikal. Cikal adalah merupakan kelapa yang tukul, itu nama cikal. Cikal diartikan cikal akal bakal di wiwitan di kegayuan. Nah, setelah dia tumbuh besar, dia menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa artinya dia mempunyai batang dinamakan glugu. Glugu adalah diartikan bahwa lugu itu jujur. Jadi jujur. Akhirnya pohon kelapa itu merupakan simbol kejujuran. Gitu. Simbol kejujuran. Kemudian kelapa berbuah seperti cengkir. Cengkir adalah merupakan kencing yang pikir. Yang kecil itu tuh. Itu cengkir ada kencing yang pikir. Makanya untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa pikirnya harus kencang. Hatinya harus lugu. Dan berasal dari glugu tadi. Kemudian apabila dia sudah berbuah merupakan kelapa ya, sepetnya itu merupakan kerangka syariatnya, andikato agamanya, syariatnya, sehingga sepet, kemudian batok, kemudian itu kambil, kemudian santannya. Setelah santan kita menjadi minyak. Akhirnya apa? Perbuatan manusia nanti apabila kita mati, maka yang diambil adalah amal perbuatannya. Kalau kelapa prosesnya batok, sepet, terus kelapa, santan, minyak. Itu prosesnya. Tapi nanti yang dipakai adalah minyaknya atau santannya gitu loh. Ya, antara sepet batok itu hanya proses saja. Sehingga kita kalau memohon kepada Tuhan adalah rangkaian-rangkaian, misalkan pakai kembang, pakai minyak wangi, terus kemudian mengadakan sembako sebagai persembahkan lagu, itu hanya program prosesnya saja. Yang penting adalah sembuhnya Tuhan sembuhnya manusia kepada Tuhan. Sehingga kalau sudah sembuh maka akan tercipta sebuah minyak yang dapat dipakai oleh manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini kembali kepada sodo lagi. Sodo itu berasal dari pohon kelapa, makanya kita ada yoninya ya. Kemudian kita kembali kepada terapi atau ritual sapu lidi. Banyak dari kakek-kakek saya, mbak-mbak saya, dulu saya tanya, Mbak, kenapa sapu lidi itu kalau ditancapkan kok mendungnya langsung hilang, Mbak? Mbak saya juga agak kaget kebingungan Mbak saya. Ya itu memang seperti itu. Dulu mbak saya juga demikian. Karena apa? Karena sodo merupakan itu pencakar langit. Sehingga dia memohon kepada langit, pencakar langit di Mbak saya gitu. Ya, kok ada lomboknya Mbak? Kok dikasih lombok? Ya itu simbolnya saja. Karena kalau mendung itu pasti dingin. Kalau sudah ada lombok nanti biar panas. Kalau panas sudah tidak hujan. Namanya panas kan nyisik. Kalau hujan jadi dingin. Maka kalau panas itu artinya melambangkan mendung pada itu. Jadi untuk masyarakat daerah Jawa Timuran masih dipercayai bahwa sapu bisa untuk menolak hujan. Kita tanyakan maksud seperti ini. Kalau sudah berdiri kokoh, ini ya, berdiri kokoh ditancapi oleh sebuah lombok ini. Saya bikin lombok ya aslinya. Ini ada lombok yang ada di sini. Ini hanya sebagai simbol saja. Hanya sebagai simbol bahwa jadi harus lombok Mbak ya, yang lain boleh. Nggak boleh karena yang diakui panas atau pedas atau yang diakui panas adalah lombok, Mbak. Ini lomboknya. Sehingga ini pencakar langit. Sodo ujungnya memohon kepada Sang Pencipta agar dikabulkan. Bentuknya panas, artinya mendung yang dingin, maka semoga disisihkan oleh Tuhan menjadi terang benderang dan panas, simbolnya adalah lombok. Maka kegiatan seperti ini adalah merupakan adat orang Jawa, adat orang awam,
sehingga kabudayaan seperti ini masih diterapkan, dan semoga nanti sepanjang zaman tetap tidak akan geser, tidak akan tertimbun atau tertumbuk-tumbuk oleh erosi zaman dengan dunia yang modern, tetap akan lestari karena ini merupakan tinggalan dari nenek moyang. Jadi jangan sampai kita sebagai anak bangsa, kita sebagai cucu-cucunya, terus peninggalan leluhur nanti hilang. Kalau hilang kita besok tidak bisa bercerita kepada anak cucu kita. Jadi seperti ini tetap kita lestarikan, dan ini tetap mainan tapi juga bisa untuk tenanan. Bisa mana? Soalnya terbukti Mbah ya. Iya terbukti. Ada lagi orang sakti, ada pencuri itu ditembak tidak apa-apa, kemudian ditumbak juga tidak apa-apa, kemudian dipakai samurai tidak apa-apa. Akhirnya apa? Hanya saja satu helai sodolana, kemudian itu sama orang pintar, orang itu mbah keluarga saya, hanya di ini seperti ini. Ini dulu sekitar tahun 70 berapa itu ada maling yang sakti bisa hilang, maling dikejar tuh hampir hilang, dikejar hampir hilang, dan ini tertangkap kemudian sama orang nebusi ditembakin tidak apa-apa, terus akhirnya itu dipakai api malam-malam, pakai api lamtoro, kayu lamtoro menjadi api gede loh, diconyok-conyok gitu juga tidak apa-apa, tidak bocor. Akhirnya dari mbah saya mengambil sodolanan ini hanya barangkali tidak ada fungsinya, kemudian dimut kita plak kan, langsung dicoba sabet nih nyanggun apa ya, jedek langsung munyat seset, akhirnya ampukan seset mati. Ini sodolanannya ada ironinya. Itu terus gimana yo? Sodolanan kok sampai apoti? Ya mungkin pengapesannya si maling tadi. Jadi sama gurunya, kamu pengapesanmu nanti di sodolana atau di sodo lidi. Makanya hal seperti ini saya masukkan sebagai konten, sebagai pengingat. Kita mengingatkan, teman-teman ini loh, ini seperti ini kok masih ada kemanggilannya gitu, teman-teman. Jadi ini sebagai acuan untuk budaya kita, untuk pembicaraan kita, agar kita teringat bahwa terapi atau misalkan ritual sapulidi masih dilaksanakan pada daerah sekitar kota-kota kita ini, pemirsa. Iya, Mbah, mohon maaf Mbah, ini kan kebudayaan masyarakat Jawa, Mbah. Kalau misalkan diterapkan di pulau lain, di Kalimantan atau di Sumatera, itu bisa nggak? Sama saja. Karena yang namanya bumi itu miliknya satu, miliknya Sang Hyang Tak satu. Bumi adalah miliknya Allah. Jadi jagat raya saisine, gugusan antariksa planet, berapa ratus planet itu yang menciptakan Tuhan. Sehingga di mana kita pakai terapi ini, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun itu tetap sama. Yang penting niat kita itu aja. Niat kita. Jadi memang ada teknis untuk meyakinkan kita. Jadi ada teknisnya. Jadi ingin menancapkan saja juga ada perilaku, ada teknisnya. Sehingga untuk misalkan kita memang bertujuan yang sangat penting, kita misalkan diminta tolong oleh orang-orang yang mantu, misalkan hujan satu hari satu malam tidak terang, misalkan tolong Pak ini sudah 2 hari 2 malam tidak terang. Ambil saja, pakai sapu saja yang sederhana, barangkali nanti jodoh, barangkali nanti dikabulkan. Tancapkan kepada batu jenengan. Ini kan ada Cokro Sudarsono di sini. Ini kalau ilmu saya dinamakan ilmu Triloka. Guru Loka, Indra Loka, Jara Loka. Kalau ilmu saya mempunyai kerangka 3 yang namakan Triloka. Guru Loka, Indra Loka, Jara. Tempelkan pada sang guru Loka. Kita membaca sembarang, yang penting yakin sambatan sing ya urip duh Gusti kula nyuwun pangapunten, kula badhe nyuwun pitedah supados kula menika saged nerang udan, nyisihne udan. Saged kasil kula sampun ngatos diwirangaken. Jadi Tuhan itu memakai bahasa apa saja diterima itu. Tidak harus bahasa Jawa, tidak harus bahasa Arab, tidak harus bahasa Inggris. Semua bahasa itu diterima. Bahasa kewan apapun Tuhan juga bisa membaca. Jadi yang penting kusuk dan tenanan. Jadi yang penting fokus dan tenanan. Membayangkan bahwa seolah-olah itu harus ada, pemirsa. Jadi kita harus terapi ini teknisnya. Kalau kita menancapkan kepada sang guru Loka ini, membayangkan itu dipastikan berhasil. Jangan sampai grogi nanti tidak berhasil. Dipastikan berhasil. Keyakinan, tapi yang pasti itu untuk Islam kan tidak boleh pasti itu. Tapi di keyakinan kita sendiri boleh. Kalau tidak yakin kita nanti malah tidak iman gitu loh.
yakin bahwa nanti saya pasti berhasil. Ya, untuk meletakkan ini saja, ini pakai tenaga dalam. Kita ambil napas, tanamkan di dalam dada Anda napas tadi. Sebenarnya nariknya kita sebut namanya Tuhan Sang Pencipta, Allah bagaimana terserah, sing gaurit, ya, dikeluarkan merupakan cahaya. Nah, kemudian setelah ditarik, hantamkan sebelah kiri. Tarik, nah, itu. Jadi di sini, ya, digebyokkan sebelah kiri. Yun kersane Gusti Allah pluyun pitetes sampun ngantos mendung menika dumadi kedah nyisih bareng kalih anggil kula nyaponi jagat menika. Terang benerang kae sawiji Sang Hyang Surya utawa srengenge kamanjar sak tengah-tengah jagat. Biar tikar nerawangan dadi terang sak teruse. Sama sih satu ajak menika. Iya. Kok ngantek niku mengke kok mboten terang. Tambahkan satu menit, ambil garam, baca sebisanya. Yang penting berdoa kepada Tuhan, sebel 3 kali, salurkan secara keliru dengan keyakinan yang tinggi bahwa garam ini nanti akan menghilangkan hujan di sekitar sini. Ser. Kembali pada kalau kita mulai menyaburkan menghadap selatan, ini nanti kembali ke selatan. Iya. Ser sambil nyebul itu. Nyebul artinya nyisih nih, Pak. Iya. Belum api itu kan sebenarnya nyisih. Kan apinya mesti goyang. Iya. Jadi harus pakai itu. Jangan sampai pedot. Langsung dilakukan, ya Allah kabulkan permintaan saya sampun ngantos kalau dipun wirangaken, kalau dipun suwuni turu kali ya. Gosokkan 3 kali jebret. Tangan hantaman kepada tanah. Dadutuh bumi kula nyuwun pitulungan dengan sisih udan menika. Terapi-terapi seperti itu terapi-terapi biasa, tapi apabila diyakini, saya yakin 90% berhasil. Iya. 90% pemirsa. Yang penting tenanan, hatinya harus tenanan. Yakin, Mbak, ya? Kalau tidak yakin ya susah, nggak bisa. Karena yang namanya menerang hujan itu sulit. Nah, menerang hujan ini tidak hanya pakai sapu, cara masih banyak sekali. Iya. Ilmunya sampai 1, 2, 3, tingkat 7 untuk terang hujan. Dan laku nih yang toko broton karena toko broton ini orang udan pakai sapu kan tanpa puasa tanpa apapun, hanya terapi saja ini. Tapi kalau nyimpang dari sapu kan pakai bertapa-tapa kata ilmu yang tinggi. Hujan itu, Mbak, ya? Iya, pakai terapi atau bertapa yang kelas tinggi itu, laku yang besar itu. Jadi kalau laku yang besar langsung sisihkan seret langsung terang gitu loh. Jadi, kalau ilmunya tinggi mendung seret langsung terang, sakal itu, sakal langsung nyisih seketika hanya berapa detik, Mbak. Tapi harus yang andalan itu. Iya. Kalau lakunya tidak andalan, saya nggak yakin itu nanti. Karena yang namanya membeli dengan mahal, hasilnya pasti andalan. Iya. Sekarang kalau kita punya uang sekitar 1.500, nanti mendapat itu motor bebek atau drapo. Iya. Tapi kalau kita membawa uang 1,5 miliar, pasti mendapatkan mobil yang bagus. Iya, Mbak. Lek toko ini larang, mesti hasil ini ampuh. Jadi sesuai, Mbak, ya? Jadi saya nggak yakin sekali. Nggak yakin kalau tanpa toko broto somandi, saya tidak yakin tuh. Iya. Saya tidak yakin sama sekali. Kok penaknya menjaluk sing kuasa, mikir awut-awutan somandi. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya sama sekali. Semua kegayuan yang kelasnya tinggi pasti lakunya yang sangat besar sekali. Kanjeng Nabi Muhammad itu oleh payu topo ini gue itu dalan ini cepit-cepitan, Mbak. Iya. Itu kan Nabi Muhammad di TV kan ada tuh. Betapa di Gua Hiro jalan sangat sampai sekali menuju ke puncak gunung saya susah. Sombong sekali tidak makan tidak minum di situ. Sorong. Ya, akan menuju dengan ke puncak itu dengan bersusah payah, tidak gampang, tidak main-main. Makanya Tuhan itu adil. Barangkali siapa yang tenang itu yang akan diberi ganjaran yang lebih besar. Ya, jadi itu berbicara tentang ritual Mbak, penolakan hujan di masyarakat Jawa. Itu tadi untuk doanya kan sembarang, Mbak. Sembarang, bebas. Ya, bebas. Misalkan pakai bahasa Indonesia, bahasa luar daerah kan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penolakan hujan secara saburidi. Iya. Tapi kalau penolakan hujan yang lain, itu kan penolakan hujan kan ada yang dari antara Anda. Iya. Itu juga lain lagi, tirakannya juga ada lain lagi. Kalau ini enggak usah pakai tirakat, Mbak. Jadi umumnya setahu saya masyarakat itu tanpa tirakat kok ya podo kasir gitu loh, podo kasir. Iya, Jadi berarti saya simpulkan bahwa pakai terapi itu tanpa amalan, keyakinan saja. Karena anak kecil saya nih benda hujan ternyata juga tidak hujan kok.
Tapi juga pernah hujan, namanya Iya. permintaan kan tidak semua dikabulkan oleh Tuhan, Mbak. Iya, iya. Ya teman-teman, itu untuk ritual penolakan hujan dengan cara menggunakan sapu lidi dan lombok. Ya. Itu nanti bisa Anda terapkan di rumah, tapi kita nggak jamin bahaya berhasil atau enggak, itu kan tergantung niatnya yang Banyak orangnya, oknumnya. Ya. Kalau oknumnya itu jitu, ya pasti berhasil lah. Ya. Dan saya kembalikan lagi bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kamu minta sungguh-sungguh, pasti jadi. Iya. Ada jadi itu kesalahanmu sendiri, kamu yang kurang sombong gitu loh. Iya. Jadi jangan menyalahkan yang lain, jangan menyalahkan si lain, Iya. jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan Sang Yang Widiwasesa. Itu selalu benar, yang salah adalah kita. Iya. Yang kurang tirakat, kurang tokoh nih, Mbak. Iya. Jadi itu nanti bisa Anda terapkan di rumah, teman-teman. Ya. Terus ini untuk pembahasan yang kedua, Mbak. Ini berkaitan dengan istilahnya semedi atau topo. Itu cara-caranya gimana tuh, Mbak? Agar kita bisa benar-benar fokus, agar kita bisa benar-benar mantap. Itu gimana cara kiat-kiatnya, saran dari Mbak Kendil? Ya, untuk bertapa, untuk meditasi. Saya tidak menemukan buku-buku petunjuk untuk belajar meditasi. Karena saya sendiri bukan orang pengejar ilmu semacam itu. Iya. Sehingga saya tidak mengejar teknik-teknik mendekati Tuhan dengan beli-beli buku di perpustakaan. Jadi saya dulu belajar itu dengan otodidak. Jadi belajar cara gini gimana, cara gini gimana, cara gini gimana, cara gini gimana, cara ini gimana. Menemukan sendiri, Mbak. Iya. Jadi saya nggak bisa kalau disamakan dengan orang-orang lain. Yang saya ucapkan ya dengan pengalaman saya sendiri. Itu. Jadi Iya. saya nggak ngerti. Oh, kayak kalau caranya harus ini, bukunya ini. Kalau enggak ini salah. Itu nggak bisa, nggak bisa menerima itu. Urusanmu gitu. Iya. Yang penting saya menjalankan apa itu sembuh kepada Tuhan sesuai dengan amalan saya, sesuai dengan karepku dewi, saku dewi. Yang penting di saat membutuhkan Tuhan tetap memberikan jawaban. Yang penting seperti itu. Iya. Kita pakai buku semacam-macam menurun, tapi nyatanya jadi tulung nggak kasih apa gunanya ini. Iya. Jadi saya lebih senang berguru kepada hati saya sendiri. Jadi guru itu ada dua, gelar dan gulung. Gelar guru sing iso obah, iso pola, iso mangan, iso ngombe, iso nguyuh, iso ngising, ini guru gemelar. Ini guru sing gak gemelar, sing ana jroning ati. Sing ana wadake dhewe, sing gak kena tak sebut ning jroning pasamuan iki, Mbak. Itu setiap orang punya. Semua orang itu punya, sama itu. Dasarnya semua orang itu sama, Mbak. Iya. Kita cuma mau apa tidak. Tanah itu ya, kalau ditanam kan pasti nanti berbuah. Iya. Makanya nandur, gelem nandur apa enggak? Gelem ngopeni apa enggak? Lah selama kowe gelem ngopeni, gelem ora lemah, kan mesti panen. Iya. Tapi nek bisa mantok ngono kan dicukuli suka-suka. Makanya tergantung kita ini gitu loh. Jadi kalau unsur kebudayaan di dalam seperti channel seperti ini nggak tepat. Karena apa? Karena ini hanya merupakan kebudayaan atau hiburan. Iya. Tapi yang jelas bicara di dalam konten kalau bisa yang ada gunanya. Jadi didengar itu nanti untuk pengalaman si pendengar. Gitu. Iya. Kalau pendengar yang pintar-pintar, yang ahli-ahli di atas saya, nggak apa-apa. Itu kan malah kita madak nih. Iya. Madak nih, oh bener gini. Wah, gak bener, aku gak ngono. Karena namanya kita sembuh kepada Tuhan, yakin saja. Itu nggak sama kok. Nyata hidup Buddha Kristen tidak selisih kok. Iya, nggak jadi sama, kita kan? keyakinan tidak boleh disamakan, pemirsa. Karena yakin itu mahal. Sekarang misalkan yang agama ini beda ini, mau dibaca guru ini ya enggak. Iya. Pani mati, munyang mati yakinan. Makanya kita tidak boleh mengolok-olok orang, merendahkan orang. Terus harus podo karo aku gak kena. Keyakinan ada di dalam hati kita, taruhannya nyawa itu nggak boleh. Makanya kita harus toleransi, harap keyakinan. Lek kowe ngono ya ngono, aku ngene. Lah aku ngene wis kena, kowe ngono ya ngono mo. Iya. Misalkan kita pakai kita ngoncek tebu, Iya. kita ngoncek buah. Kita pakai lading kecil saja sudah bisa. Tapi ada sing ndak marah. Wah, orang ladep nih, wis sampai gede. Ngene, gendang mari. Ya monggo nek gede. Silakan. Ada lagi ngoncek buah pakai pisau yang putih. Iya. Aku mau lihat pisau sing ireng-ireng yang tok. Nah, silakan kamu pakai putih. Tapi ada juga wong lek putih ora iso landep sing waja sing ireng ini landep malah kulino aku ya. Iya. Monggo yang penting padha isane ngonceki buah dan bisa dimakan. Itu pemirsa. Jadi caranya beda-beda. Beda ya? enggak apa-apa, Iya. enggak apa-apa. Kadang gini loh Mbak, ada orang itu yang susah untuk fokus. Jadi misalkan dia disuruh fokus untuk satu titik itu kayak susah banget gitu. Jadi pikirannya tetap kemana-mana. Itu gimana Mbak caranya Nah, untuk untuk bisa tentang fokus? itu kan memang ajaran atau latihan yoga berata atau meditasi. Itu Iya. nanti kita
ada jawaban lagi Mbak. Ada waktu lagi, karena kalau kita Sabtu Tomo yang terlalu banyak nanti justru malah tidak bisa masuk gitu. Oh iya. Nah, kita cukup sekian aja Mbak. Nanti kita sambung lagi Mbak. Oh iya, sekian teman-teman. Untuk video kami kali ini, tadi poin yang pertama adalah cara untuk menolak hujan Pakai sapu lidi. pakai sapu lidi. Ya, itu juga peninggalan dari para leluhur kita, Ya, teman-teman. yang penting yakin aja. Dan tugas kita adalah melestarikan. Lain mau ngecepne sapu ya dianggap itu kebudayaan yang baik, perlu dihormati aja. Ya, cukup sekian teman-teman. Terus ikuti channel KPDPL Channel. Betul. Konten, paweling, dan peninggalan leluhur. Cocok. Jadi terus ikuti video kami karena kami akan membahas Terus ya. Nanti kita akan selalu mengupas untuk sebagai kita santapan rokan itu kan pengalaman tukar pikiran gitu. Ya, sekaligus untuk melestarikan kebudayaan kita, teman-teman. Intinya begitu. Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahim kang pinanggih.